Hai sahabat hukum, kembali lagi kita di Tanya Hukum, di mana kali ini kita di segmen Ulas Hukum kita akan membicarakan atau membahas tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Dan sekarang sedang banyak kasus yang pastinya sobat hukum sendiri tahu di dalam permasalahan rumah tangga sendiri pasti ada masalah, dan salah satunya adalah masalah perceraian. Kali ini kita akan membahas tentang perceraian itu sendiri. Di sini sudah ada Pak Hamim Jalzi. Kita akan bertanya kepada beliau tentang perceraian. Selamat siang Pak Hamim. Siang Mbak Bu. Gimana Pak? Sehat? Sehat. Baik Pak, kita sekarang akan membahas tentang masalah perceraian ya Pak. Banyak sekali terjadi ya Pak. Salah satunya ini ada pertanyaan Pak dari sahabat hukum sendiri, di mana dia adalah, sebutkan saja lah, dia adalah F yang tinggal di BSD Tangsel. Nah, dia menceritakan pernikahan kami sudah berjalan 5 tahun dan dikaruniai anak usia 2 tahun. Karena 1-2 hal, saya sudah tidak cinta suami saya dan ingin bercerai. Namun, yang saya takutkan bila bercerai, saya tidak mendapatkan hak asuh anak saya sebab saya pernah selingkuh. Seperti itu. Nah, seperti apa Pak bisa memberikan masukan untuk hal ini? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Ini pertama ada beberapa poin yang di dalam pertanyaan itu, bahwa ini tidak diketahui kenapa siapa tadi F ini tidak lagi mencintai suaminya. Karena sebenarnya perkawinan itu, perceraian itu harus jelas alasannya gitu ya. Kemudian dari perkawinan itu sudah ada ada seorang anak yang berusia 2 tahun. Ini masih di bawah umurnya. Dan kemudian F ini khawatir tidak mendapatkan hak asuhnya karena pengakuan F dia berselingkuh gitu ya. Pertama harus jelas terlebih dahulu alasan perceraian itu harus disebutkan. Kenapa? Gitu ya. Misalnya karena percekcokan, penyebabnya apa gitu ya. Ada beberapa alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian, misalnya suaminya misalnya melakukan KDRT misalnya ya, atau suaminya selingkuh, atau pemabuk, penjudi, atau mendapatkan hukuman gitu ya, atau pengabaian hak-haknya gitu ya, ada nafkah misalnya. Nah itu bisa menjadi alasan perceraian gitu ya. Nah ini persoalannya tidak diketahui apa alasan perceraiannya, hanya saja memang sudah tidak mencintai. Nah, biasanya yang kemudian dipakai alasannya ini perselisihan yang terus menerus atau percekcokan begitu ya, bahasa undang-undangnya perselisihan yang terus menerus. Dan tidak bisa didamaikan. Nah, kemungkinan itu alasannya akan disampaikan. Tapi biasanya harus diketahui apa penyebab cekcoknya itu misalnya. Kita tidak bisa menduga-duga meskipun dari F itu ada pengakuan dia berselingkuh begitu ya. Nah lalu bagaimana terkait hak asuh anak? Sebenarnya hukum sudah mengatur di pasal 41 Undang-Undang tentang Perkawinan misalnya, itu secara rinci ditentukan bahwa pemeliharaan anak, pasal 105 ya, Pembebasan Hukum Islam, bahwa pengasuhan anak itu yang masih anak-anak ke ibunya. Dalam hal tertentu dimungkinkan ke bapaknya. Ya, kalau tadi alasannya kenapa F ini takut karena dia berselingkuh. Nah, perselingkuhan ini juga bisa menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan hak asuh kepada ayahnya, begitu. Asalkan ayahnya itu kemudian bisa membuktikan bahwa F ini memang pernah berselingkuh. Itu dimungkinkan. Tapi selagi suaminya tidak mempersoalkan tentang perselingkuhannya, dan kemudian apalagi misalnya suaminya tidak juga menginginkan hak asuh anak, ya maka tetap ke ibunya gitu ya. Jadi pada dasarnya secara umum hak asuh anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 tahun ya bagi muslim itu ke ibunya. Tapi setelah 12 tahun maka anak itu diperbolehkan untuk memilih mau ikut ayahnya atau ibunya gitu. Jadi
kembali ke pertanyaan, apakah saya khawatir kehilangan hak asuh anak? Bisa saja ya, Ibu F ini kehilangan hak asuh anak. Kalau memang suaminya bisa membuktikan dalam persidangan bahwa F ini betul berselingkuh. Karena itu dianggap khawatir perilakunya itu ditiru anaknya gitu ya. Jadi perilaku ibu ini tidak baik sehingga dianggap tidak cakap, tidak layak untuk mengasuh anaknya gitu. Kira-kira itu ya biasanya yang dipergunakan oleh hakim akan dipertimbangkan di dalam putusannya selagi memang itu tadi ada bukti-bukti yang kuat. Bukti yang kuat ya Pak ya. Itu Pak. Berarti itu nanti bisa dibuktikan di pengadilan sendiri ya Pak ya. Ya. Tapi kalau tadi suaminya tidak menginginkan ya sebenarnya tetap ke ibunya. Tetap ke ibunya. Tapi itu tadi sorry saya konfirmasi usia di bawah 12 tahun sampai dengan 12 tahun ya udah pasti otomatis ke ibunya ya Pak. Iya. Kalau di atas itu bisa memilih sendiri ya untuk anak. Betul. Baik, mungkin itu penjelasan dari Pak Hamim ya Pak yang tentang pertanyaan tadi. Baik sobat hukum, mungkin itu yang bisa kami jelaskan di mana untuk masalah hak asuh anak sendiri dengan perihal yang sudah kami beritahukan permasalahan itu tadi. Baik, terima kasih Pak Hamim untuk ulasan hukumnya kali ini. Semoga ulasan hukum kali ini bermanfaat untuk sobat hukum semua. Sampai ketemu di segmen berikutnya.